Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coach untuk supervisi akademik. Terdiri dari supervisor sebagai pengamat, coach, dan coachee. Dengan saya, Rastika Dwi Sutari dari SMA Negeri 1 Nagrak. Dengan Nufisa dari SD Negeri 1 Kompa. Saya Lukman dari SDN 08 Pamuruyan. Selamat Assalamualaikum Pak Ega. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ega? Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi sesuai jadwal ya, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Mungkin di sini Bapak sebagai coach dan Pak Lukman sebagai coachee. Nah, pada kesempatan hari ini saya nanti akan melihat, mengamati bagaimana proses coaching terjadi. Apakah proses itu sesuai dengan alutsista atau tidak? Kemudian apakah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya? Dan begitupun coachee ya, apakah coachingnya sudah bisa memberikan informasi yang jelas, bersifat terbuka, serta dapat menentukan solusinya. Kemudian Pak Ega mungkin ada 3 hal yang harus diingat ya, yaitu kemitraan, kemudian kreatif, dan mengembangkan potensi ya Pak Ega. Sudah siap Pak Ega? Siap. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya sama Pak Ega ya. Kira-kira apa sih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensinya yaitu ada 3 Bu ya. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, lalu mendengarkan secara aktif ya. Baik. Selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, jadi ada 3 ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Ega. Namun untuk lebih fokusnya nih, Pak Ega itu akan fokus ke yang bagian mananya? Untuk fokusnya sih itu kira-kira yang lebih spesifik ya. Betul. Yang akan saya kembangkan yaitu mengenai mendengarkan secara aktif ya. Betul. Serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi mendengar coach berbicara, kemudian kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Ega. Kemudian nih, indikator pencapaian itu seperti apa sih menurut Pak Ega? Indikatornya berupa saat coach bisa menemukan sebuah solusi ya. Baik. Bisa menemukan sebuah solusi atas permasalahan atau bisa menemukan langkah-langkah ya. Ya. Bagaimana coach untuk mengatasi sebuah permasalahan. Baik. Saya rasa Pak Ega sudah paham alurnya ya. Sudah tahu arah tujuannya ingin seperti apa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Lukman. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, saya sedikit mengganggu waktunya Bapak. Ini karena ada yang perlu saya bicarakan sama Bapak. Ya. Ya Pak Lukman, kebetulan Pak ya, sekarang saya sedang senggang Pak ya. Silakan saja. Nah, kira-kira nih Pak, apa nih Pak yang bisa saya bantu? Gini Pak, saya itu sebenarnya sedang bingung nih Pak, memikirkan situasi pembelajaran yang dilaksanakan di kelas saya Pak. Kelihatan murid-murid saya itu kurang begitu termotivasi Pak saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketika saya menyampaikan pelajaran itu kadang-kadang mereka itu hanya ada yang asik ngobrol, ada yang lari ke sana kemari Pak gitu. Kemudian ketika saya kasih tugas, mereka itu bukannya mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh Pak. Jadi asal-asalan saja gitulah ngisinya biar cepat beres. Ya, seperti itu Pak. Ya, jadi intinya mereka itu kurang termotivasi Pak, kurang semangat gitu saat mengikuti kegiatan pelajarannya. Ya. Baik Pak ya. Jadi Bapak Lukman itu bingung Pak ya? Iya. Bingung ketika di kelas Pak ya, ketika menghadapi situasi pembelajaran Pak ya. Ya. Selain itu murid Bapak juga jadi merasa tidak bersemangat Pak ya. Semangat terus dan juga tidak fokus dan
kurang motivasinya Pak ya, Iya. seperti itu. Kira-kira Pak, saya akan bertanya dulu Pak nih, di kelas Pak ya, utamanya di kelas, KKM-nya itu berapa tuh Pak? Ya. KKM-nya itu variatif Pak ya, rata-rata antara 60 sampai 70 Pak. Gitu. Jadi 60 sampai 70 Pak ya. Iya. Baik, kira-kira nih Pak ini, dari pertemuan kita ini apa yang Pak Lukman harapkan nih Pak? Gini Pak, saya itu ya seperti saya sampaikan tadi, karena saya lagi bingung memikirkan bagaimana solusi mengatasi permasalahan pembelajaran siswa saya Pak. Jadi harapannya saya ingin mendapatkan solusi lah bagaimana agar murid-murid saya itu lebih termotivasi lagi ketika mengikuti kegiatan pembelajarannya, seperti itu Pak. Oh begitu. Baik Pak Lukman, sebelumnya Pak ya, saya ingin bertanya dulu, kira-kira apa nih Pak yang menyebabkan murid Pak Lukman sehingga tidak bersemangat dalam belajarnya? Gini Pak, yang saya rasakan gitu ya, mereka itu mungkin bosan kali Pak gitu ya, dengan apa metode dan media yang saya bawakan ketika menyampaikan pelajaran seperti itu Pak. Oh jadi mereka itu merasa bosan Pak ya, merasa bosan dengan metode Ya. apa ketika belajar Pak ya, Iya. seperti itu. Kira-kira selama pembelajaran di kelas ya, metode yang sudah digunakan Pak Lukman seperti apa tuh Pak? Gini Pak, yang paling sering saya gunakan ya metode ceramah Pak. Atau metode ceramah Pak ya? Ceramah, kemudian penugasan. Ini tuh kalau menurut saya ya yang lebih praktis lah gitu ya, Ya. yang lebih simpel disampaikan kepada anak-anak dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Jadi saya ya lebih banyak yang menggunakan metode ceramah gitu Pak. Iya. Jadi pada dasarnya Pak ya, pada dasarnya bisa dilihat Pak ya, ketika anak berasa bosan disebabkan karena metode tersebut, karena metodenya menggunakan metode ceramah Pak ya. Iya. Seharusnya dalam pembelajaran di kelas itu selain metode ceramah, kita juga harus bisa mengembangkan dari berbagai metode yang ada yang akan kita gunakan ketika kita belajar, seperti itu Pak ya. Iya. Baik Pak, setelah Bapak tadi bercerita Pak ya tentang kondisi pembelajaran di kelas nih Pak, kira-kira menurut Bapak kondisi pembelajaran yang seperti apa nih Pak yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan itu siswanya aktif, kemudian mereka memiliki motivasi yang tinggi, ya, kemudian semangat mengikuti kegiatan pembelajarannya, sehingga materi pelajaran yang saya sampaikan itu bisa mereka terima dengan baik, dan prestasi belajarnya pun ya tentunya akan lebih baik lagi Pak, seperti itu. Oh iya, pastinya ya Pak Lukman ya, apa yang tadi Pak Lukman harapkan tersebut tujuannya untuk murid juga ya, untuk kebaikan murid ya. Iya Pak. Nah sekarang jika dibandingkan ya Pak, berada dalam level berapa tuh Pak dari angka 1 sampai dengan 10? Kalau melihat situasi saat ini Pak ya, mungkin mereka itu baru berada di level 6 sampai 7 Pak. 6 sampai 7. Iya. Kira-kira Pak Lukman bisa menyimpulkan dari itu dari mana tuh Pak? Ya. Ini Pak, pertama dilihat dari mayoritasnya Pak. Kebanyakan mereka itu ya seperti tadi lah, lebih cuek, lebih ya santai lah gitu Pak ya. Tidak terlalu tidak kurang tertarik dengan materi pelajaran, materi apapun gitu Pak. Kemudian ya sebagian ada juga yang siswa-siswa yang ya prestasinya lebih bagus Pak, gitulah, mereka lebih memperhatikan, lebih fokus gitu, ada antusiasnya sebagian dari Pak gitu. Tapi kebanyakan seperti tadi itu, mereka
lebih asik dengan kegiatan mereka ya, salah cuek saja Pak terhadap Iya, kegiatan iya. pembelajaran. Jadi mereka itu apa lebih dominan pas ketika sedang berada di kelas ya, lebih asik dengan kegiatan mereka sendiri ya. Ya, Jadi belajar pun kurang memperhatikan Pak ya. Iya Seperti betul itu. Pak, seperti itu Pak. Nah Pak, kira-kira Pak ya, tadi kan Pak Lukman sudah sebutkan Pak ya, kisaran antara pada angka 6 Pak ya, 6 Iya, sampai 7. Nah, Pak. sampai 7. Nah, untuk membuat si murid ini motivasinya semakin meningkat Pak, kira-kira yang Pak Lukman akan lakukan apa nih Pak? Gimana Pak ya? Jadi mungkin saya harus merefleksi dulu Pak, refleksi diri ya tentang metode pembelajaran, tentang media pembelajaran. Jadi mungkin ya disitulah yang perlu saya perbaiki Pak. Jadi metodenya harus ditambah lagi mungkin Pak. Ya, Itu medianya juga harus lebih variasi lagi. ya, Ya ya, mereka lebih lebih tertarik lah dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Ya. Seperti itu. Betul sekali Pak ya. Selain dari media, dari metode Pak ya, media pun tentunya sangat berpengaruh Pak ya. Ya, Sangat berpengaruh dalam pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira nih Pak nih media apa ya, perihal media seperti apa nih Pak yang akan Pak Lukman siapkan? Ini Pak. Jadi kalau selama ini kan saya hanya menggunakan media berupa buku ya, buku paket siswa. Ya, Nanti mungkin saya akan coba menggunakan media pembelajaran berbasis IT Pak. Gitu, saya akan coba pakai Infocus, kemudian menayangkan video pembelajaran, kemudian ada PowerPoint-nya. Ya, jadi betul, biar betul. siswa itu lebih tertarik lah gitu dengan materi pelajaran yang saya sampaikan. Bagus sekali itu Pak ya. Selain dari media tersebut Pak, apakah ada lagi medianya? Ya mungkin karena sekarang sudah mengarah ke medsos Pak ya, saya pun bisa menggunakan siswa menggunakan medsos untuk mereka mencari sumber informasi ataupun mereka untuk mengekspresikan hasil pembelajaran mereka seperti itu. Iya, iya. Betul sekali Pak Lukman ya. Soalnya kan sekarang sudah dimana zamannya sudah zaman serba digital Pak ya. Iya, seperti itu Pak. Dimana media internet Pak ya lebih predominan Pak ya. Iya, seperti betul, itu. Pak. Jadi Pak seperti ini Pak nih. Kira-kira Pak Lukman yang tadi Pak Lukman sudah sebutkan ya, berada pada level 6 sampai ke 7 Pak ya. Iya. Nah, kira-kira apa nih kondisi dari level 6 tersebut saat ini Pak, setelah Pak Lukman melakukan beberapa perubahan nih Pak ya. Iya. Kira-kira targetnya mau dinaikkan ke level berapa tuh Pak? Ya, saya sih tidak terlalu ini Pak ya. Ya mungkin untuk saat ini saya akan coba mungkin naikkan ke level 8 Pak. Mbak Ya. Level 8 Pak ya. Iya. Itu sudah sangat bagus Pak ya, level 8. Nah, luar biasa sekali Pak Lukman ya. Dan saya juga sangat setuju Pak ya dengan rencana yang Bapak lakukan ini. Namun kira-kira apa nih kendala yang Bapak hadapi dalam menjalankan rencana Bapak tersebut untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas? Kira-kira nih Pak nih, Bapak lebih termotivasi dalam belajarnya dalam hal apa? Ya ini Pak, kendala diantaranya pertama dalam hal sarana prasarana Pak yang mendukung kegiatan pembelajaran. Ya, misalkan seperti perangkat digital Pak yang digunakan di kelas, proyektor, kemudian layar, kemudian seperti perangkat audionya juga kan di sekolah kita masih terbatas Pak ya. Iya. Jadi harus bergantian gitu, jadi tidak setiap kelas tersedia di setiap kelas gitu Pak. Mungkin itu diantara salah satu kendalanya Pak. Iya. Nah Pak, kira-kira untuk menyikapi kendala tersebut Pak yang akan Bapak lakukan seperti apa? Gini Pak, jadi saya akan coba nanti koordinasi dengan guru kelas yang lain Pak ya, supaya tidak bentrok gitu jadwalnya. Jadi misalkan kalau mau menggunakan sehari ini, yang lain besok gitu Pak, jadi bisa bergantian. Kemudian untuk seperti tayangan video bahan pembelajaran Pak ya, nanti saya bisa menggunakan gadget juga.
gitu dalam kelompok kecil gitu. Iya, iya. Pelajaran diferensiasi Pak, misalkannya Iya. misalkan kelompok kecil ya, murid yang membutuhkan bantuan dari saya nanti Iya. akan saya usahakan Pak ya dengan memakai gadget gitu Pak, Oh, seperti itu. betul Pak Lukman itu. Apa, sangat luar biasa Pak Lukman ya itu. Keren, keren sekali Lukman nih. Kira-kira Pak Lukman, selanjutnya kira-kira untuk mewujudkan rencana Bapak tersebut, apa nih Pak yang Pak Lukman akan lakukan lagi? Itu Pak ya, mungkin saya akan berkoordinasi dengan guru-guru yang lain, dengan teman sejawat Pak ya. Kemudian saya juga nanti akan berkolaborasi dengan guru-guru dari sekolah lain Pak, misalkan di KKG, ataupun nanti saya bisa sharing dengan teman-teman dari luar sekolah Pak. Sekarang kan banyak yang sudah lulus Iya, iya. pendidikan guru penggerak Iya, ya, betul Pak, ataupun betul. yang sedang aktif dalam pendidikan calon guru penggerak ya. Nanti saya bisa sharing Pak lah gitu Iya. ya, menimba pengalaman ilmu dari mereka Iya, Pak iya, gitu. iya, iya. Betul sekali Pak Lukman ya. Soalnya Pak Lukman, ketika kita punya rencana tanpa didukung dengan kolaborasi ya, kolaborasi dari dari pihak luar misalkan oleh rekan sejawat, tidak akan tercapai ya Pak ya. Iya Pak. Nah, maka untuk itu kolaborasi sangat diperlukan Pak ya. Ya, Nah, Pak Lukman nih ngomong-ngomong nih ya, kita itu sudah berakhir Pak ya, berakhir dari obrolan ini. Nah, dan kira-kira Pak, bagaimana nih Pak komitmen Bapak terhadap rencana yang tadi Bapak sudah. Alhamdulillah ya Pak Ega, akhirnya proses coachingnya sudah selesai. Alhamdulillah Bu ya. Oke, Pak Ega, setelah melakukan proses coaching ini nih ya, saya ingin sedikit bertanya nih sama Pak Ega. Apa saja sih yang sudah didapatkan saat proses coaching ini terkait tentang indikator pencapaian Pak Ega? Baik Ibu, tadi saya sudah menyelesaikan di mana Bu ya tahap coaching ini. Berdasarkan tahapan coaching sudah melakukan proses sesuai dengan alur tirta Bu ya. Nah, selain itu saya juga menanyakan mengenai tujuan Bu ya, tujuan di awal percakapan. Kemudian saya juga mengidentifikasi Bu ya, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh coach. Terus dengan memberikan pertanyaan Bu ya, pertanyaan berbobot untuk menggali informasi terkait permasalahan. Selanjutnya saya juga sudah menanyakan rencana aksi Bu ya, rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Dan saya sudah menanyakan bagaimana komitmennya ataupun tanggung jawab terhadap tindakan yang akan dilakukan, seperti itu Bu. Oke, wah sudah luar biasa ya. Jadi yang barusan Pak Ega sampaikan itu memang sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Begini Pak Ega nih, izinkan saya untuk menyampaikan hasil barusan ya Pak ya. Ya, silakan. Catatan saya yang pertama, Pak Ega sudah berhasil melaksanakan proses coaching tadi ya, menggunakan alur tirta seperti yang sudah disampaikan. Kemudian menanyakan tujuan, tadi sudah ada saya lihat, sudah mengarahkan coachingnya untuk mencari aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh dirinya. Kemudian berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab bagi coachingnya.
Nah, agar rencana aksi yang dilakukannya tadi dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga tadi saya lihat ada percakapan Pak Ega dengan Koci gitu ya, bahwa Pak Ega itu ternyata sudah fokus ke coachingnya ya, artinya di situ sudah ada present, berarti kehadiran penuh. Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif. Tadi juga saya lihat Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Selamat ya Pak Ega ya. Iya Ibu, terima kasih Bu ya. Oke, ya sama-sama Pak Ega. Kemudian nih ke depannya ya, dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa sih yang masih ingin ditingkatkan oleh Pak Ega? Baik Bu, terima kasih. Untuk kedepannya Bu ya, yang ingin saya kembangkan mengenai kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Terus selain itu Bu ya, karena pertanyaan berbobot tersebut sangat penting Bu ya, sangat penting bagi seorang coach agar bisa menggali informasi yang sedalam-dalamnya dari coach. Nah, dan lebih dapat mengarahkan Bu ya, lebih dapat mengarahkan coach menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali ya Pak Ega ini ya. Nah, semoga kedepannya bisa lebih berkembang, bisa meningkatkan kompetensi coachingnya lagi. Baik Bu. Saya kedepannya insya Allah Bu ya, saya itu akan juga terus belajar dan mengembangkan kompetensi saya. Oke, baik. Pak Ega, saya rasa kita sudah ada di akhir percakapan ini ya. Mungkin harapannya semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya untuk berbagi cerita dan pengalaman Pak Ega. Baik Bu, baik. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Ya, baik. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.